hatinya terkadang ketika menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi rapuh ya. Makanya dengan mengkaji keteladanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hati menjadi kuat ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji keteladanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang fi hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabrihi. Tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hilmihi ya. Fi hilmihi di dalam lapang dada ya. Wa ihtimalihi dan beliau kuat menanggung beban ya. Wa afihi dan sifat pemaaf beliau, wa sabrihi dan sifat kesabaran beliau. Jadi nanti pada kajian ini kita akan bahas tentang sifat lapang dada, kesabaran dan juga sifat maaf ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Dan ini sangat kita butuhkan ya, karena betapa banyak orang yang hari ini mudah tersulut emosi ya. Naik sepeda motor atau naik mobil kadang keserempet sedikit itu ya, berujung kepada pertikaian ya. Banyak terjadi pemukulan gitu kan di jalan. Tersulut emosi ya, suami mukul istri, istri mukul suami ya kan. Tersulut emosi ya, sama-sama tukang parkir, rebutan lahan parkir sehingga saling adu fisik. Banyak itu kasus-kasus seperti itu ya, tiap hari kita saksikan. Itu bermula karena tidak adanya sifat lapang dada untuk memaafkan dan tidak adanya sifat sabar di dalam diri seseorang. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diberikan teladan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara sifat untuk memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wahai Muhammad, maafkan, wa'mur bil urfi dan perintahkan kebaikan, wa'arid anil jahilin dan berpalinglah atau menjauhlah dari orang-orang yang jahil. Orang-orang yang menjahilimu tidak perlu dilayani, tetapi maafkan ya. Maafkan dan perintahkan tetap dalam kebaikan. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sifat ya, sifat dasar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pertama kali diutus sebagai seorang nabi dan mendapatkan wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira ya. Setelah itu badan Nabi itu menggigil ya. Karena tidak pernah ketemu ini makhluk siapa ya. Ya enggak pernah ketemu Jibril ya. Jadi Nabi ada rasa takut gitu. Setelah itu pulang kemudian Nabi masih penasaran ya sambil diselimuti istrinya, Nabi penasaran siapa orang atau siapa makhluk yang mendatanginya di Gua Hira itu ya, yang mengajarinya Iqra. Nabi sampai waktu itu belum mengetahui secara pasti ya. Sehingga dia pulang ya sambil menggigil badannya diselimuti istrinya ya. Nah, kemudian setelah itu ya Nabi ya bersama istrinya diajak ke salah seorang ahlu kitab ya bernama Waraqah bin Naufal ya. Nah, ternyata Waraqah bin Naufal ini salah seorang yang membaca Taurat dan Injil ya. Dan dikhabarkan di Taurat dan Injil itu tentang kabar Nabi akhir zaman yang mendapatkan wahyu dari Jibril yang memiliki sifat-sifat ini ya.
Sehingga dikatakan, ya Muhammad innallaha ya'muruka anta silaman qata'aka. Ya. Wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Ya. Jadi setelah itu dijelaskan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah takut ya, karena engkau adalah nabinya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat menyambung tali silaturahim, kemudian memaafkan, menolong orang yang sedang kesulitan. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dihibur ya bahwasanya sesungguhnya Nabi adalah seorang Rasul ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat mulia yang itu sebenarnya sudah ada disebut oleh Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat maupun di dalam Injil ya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga pesan malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi setelah Nabi menerima wahyu yang pertama itu ya, salah satu pesan yang dipesankan oleh malaikat Jibril juga adalah innallaha ya'muruka an tasila man qata'aka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau supaya menyambung tali silaturahim, tali yang dari orang yang memutuskan ya, persaudaraan dengan engkau. Ya. Jadi kalau sekedar apa kita menyambung ya, berkunjung, bersilaturahim kepada orang yang sudah kita kenal ya, yang sudah baik dengan kita itu biasa ya. Memang seperti itu ya. Tapi ada yang luar biasa yang ini diperintahkan oleh malaikat Jibril. Sambung tali orang yang memutuskan engkau.